hilangnya nyawa seorang perempuan berusia 26 tahun yang baru 11 hari menikah. Setelah menikah, mereka kemudian pergi ke Australia untuk melakukan diving. Saat itu kata suaminya korban, waktu saya dekati, tiba-tiba aja tuh tangannya tuh bergerak-gerak ke sana kemari kayak panik, kayak lagi berontak. Yang saya lihat tubuh istri saya itu sudah lemas dan sudah tenggelam. Sempat juga ya dilakukan investigasi terhadap alat penyelamnya si korban. Dan mereka menemukan titik terang di salah satu keterangan saksi. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Halo, kembali lagi di channel saya, Dr. Stefani. Di episode kali ini, saya akan menceritakan tentang hilangnya nyawa seorang perempuan berusia 26 tahun yang baru 11 hari menikah. Perempuan ini meninggal dunia pada saat sedang menjalani bulan madunya. Awal cerita, beberapa bulan sebelum si korban ini memutuskan untuk menikah, ia dan suaminya sudah merencanakan bulan madu mereka ini dengan berbunga-bunga. Mereka berencana untuk melakukan olahraga diving atau menyelam di The Great Barrier Reef, Australia. Mereka sudah mengambil pelatihan menyelam, terus juga sudah latihan, sampai akhirnya tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Setelah menikah, mereka kemudian pergi ke Australia untuk melakukan diving. Tempat di mana mereka ini mau diving itu sebenarnya medannya cukup sulit. Karena mereka mau mengeksplorasi bangkai kapal yang sudah kurang lebih 1 abad yang lalu tenggelam. Dari keterangan suaminya korban ini, katanya waktu mereka menyelam, saat itu arus air jauh lebih deras daripada yang mereka kira. Pada saat lagi menyelam, tiba-tiba aja kata suami korban ini, si korban ngasih tanda dengan tangannya untuk cepat-cepat naik ke permukaan. Saat itu kata suaminya korban, wajah istri saya itu kelihatan panik. Dan waktu saya dekati, tiba-tiba aja tuh tangannya tuh bergerak-gerak ke sana kemari kayak panik, kayak lagi berontak. Sampai kacamata menyelam saya itu kepukul. Waktu itu pandangan saya mulai kabur. Dan waktu saya berhasil membetulkan kacamata menyelam saya, yang saya lihat tubuh istri saya itu sudah lemas dan sudah tenggelam. Saya mencoba nyusul tubuhnya ke bawah, tapi saat itu telinga saya sakit sekali. Jadi akhirnya saya memutuskan buat naik ke atas. Dan selain itu, pada saat itu saya juga panik. Karena saya tuh nggak tahu gimana caranya menyelamatkan orang yang tenggelam di tengah-tengah sedang diving. Dan pernyataan ini sebenarnya cukup ganjil. Karena si suami korban ini sebenarnya tuh sudah punya pengalaman cukup banyak. Bahkan dia tuh sudah menyelam sebanyak 65 kali. Tapi saat itu ya dikiranya ya mungkin panik. Ya beda lah misalkan dia ngeliat temannya. Dan ini kan yang dia lihat nih istrinya. Saat itu mungkin dia panik jadi blank. Setelah si suami korban ini naik ke permukaan, dia melapor ke pihak yang berwenang dan juga ke tim penyelamat. Diperlukan waktu kurang lebih 10 menit untuk akhirnya mengangkat tubuh korban ini ke permukaan. Tapi pada saat sampai di kapal, korban sudah nggak bergerak.
Korban sudah tidak bernafas dan nadinya pun sudah nggak ada. Beberapa mencoba memberikan bantuan hidup, tapi ternyata saat itu korban sudah meninggal dunia. Karena ini kematian yang dianggap nggak wajar, akhirnya tubuh korban ini dibawa oleh pihak yang berwenang ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat tubuh korban ini dironsen, itu kelihatan kalau di pembuluh darahnya korban itu ada gelembung-gelembung udara. Dan inilah penyebab kematiannya korban. Adanya gelembung-gelembung di pembuluh darah itu biasa terjadi kalau seorang yang sedang menyelam itu naik ke permukaan terlalu cepat. Itu yang menyebabkan terbentuk gelembung dan akhirnya menyumbat aliran darah sehingga korban ini mati lemas. Waktu diperiksa riwayat sakitnya, nggak ada riwayat sakit bawaan. Dan waktu setiap jaringan otak, jaringan jantung, dan paru-paru, semuanya diperiksa, itu nggak ada sama sekali tanda penyakit lama. Dan memang, sebelum si korban ini melakukan olahraga menyelam tadi, dia harus mengevaluasi dulu kesehatannya. Dan ada catatannya, korban ini sehat jasmani dan rohani. Lalu, apa yang membuat korban ini tiba-tiba panik? Seperti yang dikatakan suaminya tadi. Sempat juga dilakukan investigasi terhadap alat penyelamnya si korban. Dan sama sekali nggak ada kelainan. Semuanya masih berjalan dengan sangat baik. Pihak yang berwenang kemudian meminta keterangan dari orang-orang yang ikut menyelam bersama korban dan suaminya. Dan mereka menemukan titik terang di salah satu keterangan saksi. Ada penyelam lain yang melihat kalau si korban ini waktu meronta-ronta itu dalam keadaan dipeluk oleh suaminya dari belakang. Dan waktu dipeluk ini, gak lama kemudian tubuhnya korban itu lemas dan mulai tenggelam ke bawah. Dan saat itu suami korban ini langsung naik ke atas. Dan waktu dikonfirmasi ke suami korban kelihatan gugup. Dia berkata, saya nggak ingat. Waktu itu saya panik. Semuanya tuh nggak jelas. Mungkin waktu itu saya sempat memeluk istri saya. Waktu istri saya tuh panik. Dan itu saya lakukan untuk menenangkan istri saya. Tapi pada akhirnya, kebenaran terungkap melalui jejak digital. Di setiap alat penyelam, pasti ada komputer yang merekam kedalaman, tekanan udara, koordinat, dan pergerakan dari para penyelam. Dan disitulah terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ketahuan kalau saat itu suami korban mematikan regulator oksigen istrinya dan memegang tubuh istrinya erat-erat sampai istrinya ini lemas. Dan setelah tubuh istrinya ini tidak bergerak lagi, dengan liciknya suami korban ini menyalakan lagi regulator oksigennya supaya tindakannya itu enggak ketahuan. Dan kemudian setelah pihak yang berwenang ini melakukan investigasi lebih lanjut ke keluarganya korban, ayah korban kemudian ingat ada satu kejadian menjelang pernikahan anaknya yang jujur aja ganjil. Katanya, suami korban ini sempat meminta korban untuk menaikkan setoran asuransi jiwanya dan juga menulis nama suami korban ini sebagai pewaris tunggal kalau sewaktu-waktu terjadi sesuatu pada korban. Dan jumlah uang yang diincar oleh suami korban ini dari asuransi itu sebesar 45.000 US dollar.
Dan kalau ditambah atas klaim biaya kesehatan, asuransi perjalanan, dan lain-lain, kalau dirupiahkan, suaminya korban ini akan menerima uang sebesar 800 sampai 900 juta rupiah. Sebesar itulah suami korban ini menghargai nyawa istrinya. Kasus tadi lagi-lagi menunjukkan kalau tidak ada kejahatan yang sempurna. Si suami korban ini mungkin mengira dia itu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan sangat matang. Dia ingin membuat seolah-olah kematian korban ini karena kecelakaan. Tapi ia nggak memperkirakan bahwa ada penyelam lain yang kemudian menjadi saksi mata dan juga jejak digital yang terekam di komputer penyelamnya. Ada satu cerita tambahan. Pada saat korban ini tenggelam dan kemudian jatuh ke dasar laut, ternyata ada penyelam lain yang nggak sengaja itu memfoto korban. Pada saat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisinya terlentang di dasar laut. Dan foto ini menyebar dunia maya dan sempat menjadi salah satu foto mengerikan yang viral di internet. Saya sarankan untuk tidak mencari foto tersebut jika teman-teman masih ingin tidur nyenyak malam ini. Sekian episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.